KPM banyak orang mampu, banyak orang mapan. Kapan sih perubahan? Kapan sih mau pengajuan perubahan? Itu udah saya ngeliat pedoman itu 3 bulan sekali. Januari, April, Juli, Oktober. Sebelum tanggal 25 harus sudah selesai. Nah, ini jatuh bulan April. Jadi sebelum tanggal 25 mohon teknis Pak Lurah bagaimana teknisnya nanti musyawarah kelurahan. Yang jelas untuk sekarang kita tidak boleh kumpul rame-rame. Itu teknis Pak Lurah dan Pak Bayan bagaimana caranya. Kalau ngelihat syaratnya musyawarah kelurahan itu tokoh masyarakat, Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu syaratnya musyawarah kelurahan. Itu Pak Lurah kita mengetahui caranya bagaimana. Itu bagaimana teknik. Nah, setelah kumpul, nah ini kan sebelum tanggal 25 saya berharap tanggal 23 sudah diupload. Tanggal 22 atau pokoknya sebelum tanggal 25 sudah diupload siapa sih. Nah, tapi dasarnya kita harus tahu. Pak Lurah mohon izin yang lebih tahu yang kemarin itu siapa aja yang dapat, kemarin siapa aja dapat. Nah itu dicek lagi melalui mohon izin kepala lingkungan atau Pak Bayan, dicek wah ini tidak pantas, ini sudah kaya, ini sudah punya uang, ada kabarnya pegawai negeri itu tidak boleh, kabarnya saya belum cek langsung. Kalau pegawai negeri itu tidak dapat KPM, kalau dia masih ngotot betul kita laporin atasannya, artinya dia nggak mau jadi orang kaya. Kalau dia sudah pegawai negeri masih mau, artinya kamu ganti aja itu, artinya tidak layak, dia maunya miskin terus itu. Nah kalau bisa kan kita memberi lah, jangan kita meminta. Nah itu teknis lah, artinya kita ini nggak enak nih sama orang ini sumpamanya, tapi kita menurut hitungan kita, menurut kacamata kita itu sudah tidak layak dia terima KPM. Nah itu perlu gimana tekniknya, siasatinya bagaimana Pak Lurah dan Pak Bayan. Artinya kita jangan sampai menyakiti orang juga, dan kita jelaskan pelan-pelan. Memang keputusan terakhir adalah pusat, artinya dari lingkungan, dari musyawarah kelurahan disampaikan operator yang upload, tetap yang memutuskan pusat. Tapi pusat juga kan datanya dari kita, dari bawah. Ini yang kita buang, ini yang kita masukkan, ini yang kita tambahkan. Kalau saya ngeliat kemarin dengan cara pendamping kemarin, saya bilang ini merugikan pemerintah Lampung Tengah. Kenapa saya bilang merugikan Lampung Tengah? Data yang ada sekarang itu rakyat atau masyarakat Lampung Tengah itu miskin banyak banget. Masyarakat kok bisa miskin banyak banget? Tadi ternyata orang-orang kaya, orang-orang yang mapan masuk jadi data miskin. Artinya kan tidak berhasil Pak Lukman atau Pak Bupati kita. Nah, saya berharap kalau dia tidak mapan keluarkan. Kalau dia mapan keluarkan. Banyak miskin. Nah, tadi juga dan kemarin saya dapat informasi si pendamping datang ke kelurahan A, ke kelurahan Adipuro dan Trimurjo. Dia sampaikan ini Adipuro dapat tambahan 100. Kok bisa gitu? Artinya pusat katanya bisa tahu miskinnya kita nambah 100. Kok bisa? Kalau miskin cuma 2 ya katakan 2, jangan harus nutupin 100. Yang lucunya lagi ini Adipuro 100, mungkin ya ini Trimurjo juga 100. Nah 100 ini Pak Lurah gimana? Jadi dibagi oleh Bayan. Ini jadi nambahin 100 bagi 6. Artinya sama dong miskin. Teori saya lingkungan 1, 2, 3 itu tidak sama. Ya kan? Lingkungan 1 mungkin banyak yang lebih kaya, lingkungan 2 juga mungkin kaya. Masa dipukul rata? Karena dia pakai kuota, kan lucu. Cara itu kan nggak suka saya. Ini Trimurjo tambahan 100 dibagi rata. Lucu nggak? Artinya miskinnya rata dong. Artinya pemimpin kita nggak benar. Dari tingkat bawah Pak Bayannya nggak benar, Pak Lurahnya nggak benar, semua sampai ke Pak Bupati kita Lampung Tengah. Nah itu saya tidak berharap yang begitu. Kita ikuti pedoman. Kalau dia miskin katakan miskin. Kalau dia kaya tidak boleh lagi. Nah, teknik bagaimana tidak menyakitkan orang itu katakan. Kita banyak nonton video beredar, baru saya kirim video beredar itu di daerah desa mana itu, daerah Jawa itu seluruh kepala desa mulangin semua bantuan-bantuan. Alasan dia masih banyak yang lebih butuh, masih banyak yang lebih memerlukan. Itu bagus. Terus saya berharap di sini juga jiwa peduli, jiwa rasa sosialnya tinggi. Jangan punya jiwa ingin mendapatkan sesuatu untuk diri kita. Itu kita tantang
bantu saya Pak Bayan, Pak Lurah, mohon izin, bantu saya, kita perangin yang begini, yang nggak jelas-jelas ini kita lawan, yang jelas-jelas ini kita harus berani gitu. Jadi seperti pendamping, kalau nggak benar ya kita lawan. Jangan kita melihat pendamping itu dekat A, B, dan Z, nggak peduli gitu loh. Karena saya ngeliat datanya, pendamping aja itu dapat, pendamping kecamatan Trimojo dapat, namanya ada TKSK itu Pak. ya, kok bisa dapat, dia dapat sembako dan sebagainya. Itu data yang saya punya. Dia itu siapa sih? Terus di dalam data itu saya lihat dia pegawai. Di dalam data itu saya lihat orang itu mampu, dia punya mobil, rumahnya gedong. Apakah itu layak dapat? Nah itu. Jadi kembali ke bantuan-bantuan seperti itu. Kalau memang dia layak kita kasih, kita usulkan. Kalau menurut kita sudah tidak layak, ya kita sampaikan juga, kita usulkan. Sekali lagi penekanan, jangan pernah kita menerima uang, jangan pernah kita meminta. Menerima aja tidak boleh, apa meminta, tolak. Walaupun saya ikhlas lupa ini untuk bapak, jangan, saya enggak. Kalau bisa kita yang keluar uang gitu loh. Itu kembali lagi, permasalahan itu dua. Terus lain-lain untuk sementara. Nah ini lagi mohon izin, ini saran ini, bapak-bapak Kaling, bapak-bapak Bayan adalah garda terdepan untuk melawan COVID. Sudah jelas Pak Bupati menyarankan, memerintahkan melalui Pak Lurah, bagaimana kita bisa dibilang melawan. Nah, saya kasih contoh, mohon izin ini kakak saya sebagai bayan, aturan rumah bayan-bayan itu siapin ember. Mohon izin ini